Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ammam. Jamaah kuliah subuh yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pandemi COVID-19 sudah mulai landai dan kita berharap akan menurun terus sehingga kita akan segera bisa hidup normal lagi, dan itu merupakan suatu berkah dari siam Ramadan pada tahun ini. Bapak Ibu saya sekalian, untuk kuliah subuh pagi ini, kita memang akan mendatangkan pakar yang khusus ahli di bidang pandemi COVID-19 ini. Tema yang kita ambil adalah peran umat Islam dalam pemulihan pasca pandemi global COVID-19 dengan narasumber Bapak Profesor Dr. Haji Hammam Hadi. Beliau adalah Rektor Universitas Al-Mahata Yogyakarta, dan semoga nanti akan banyak memberikan inspirasi kepada kita sekalian. Silakan untuk beberapa menit ke depan Prof. Hammam Hadi untuk menyampaikan materinya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah walladzi ja'ala as-sihhata wal 'afiyata min ru'usin ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, hadirin hadirat sidang jamaah subuh yang berbahagia, hadirin hadirat jamaah subuh yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk karunia yang luar biasa. Kita bersama-sama diberi kesempatan dan kesehatan Allah Subhanahu wa taala
untuk bisa ketemu bulan Ramadan dan lebih bisa ketemu bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kesempatan seperti ini. Sebagian dari saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah SWT dengan sebelumnya diuji dengan satu penyakit atau penyebab lain yang menjadikan dia tidak bisa ketemu bulan puasa Ramadan 1443 Hijriah ini. Sebagian lagi saudara-saudara kita hari ini masih hidup, tetapi oleh karena sakit, oleh karena ketidakmampuan yang lain, maka saudara-saudara kita tidak kuat untuk menjalankan ibadah puasa dan mungkin ibadah yang lain yang seyogyanya kita lakukan dengan lebih intensif di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ini. Selanjutnya, atas nama pribadi dan atas nama sesama umat Islam di seluruh dunia, saya berwasiat pada diri sendiri untuk senantiasa menjaga diri, dan juga kepada hadirin hadirat sekalian, jemaah subuh dan pemirsa dimanapun berada, sekali lagi untuk senantiasa menjaga diri dan juga menjaga orang lain di sekitarnya dari hal-hal yang sekiranya bisa menimbulkan sakit atau terjangkitnya suatu penyakit, termasuk diantaranya adalah penyakit COVID-19 yang sampai hari ini belum bisa dikatakan selesai, meskipun alhamdulillah kita bisa menyaksikan keberhasilan bangsa Indonesia untuk bisa menurunkan angka kesakitan dan angka kematian dari COVID-19 ya, dengan cara yang baik dan hasil yang baik pula, yang sama-sama kita bisa lihat hari ini. Tren dari COVID-19 sudah pada tingkat yang cukup terkendali. Adalah satu kewajiban buat kita untuk sama-sama berikhtiar dan memastikan bahwa COVID-19 khususnya di Indonesia ini bisa terus terkendali sampai level aman, sehingga kita bisa menatap masa depan dengan lebih percaya diri untuk recover, untuk melakukan pemulihan dari segala aspek kehidupan, termasuk diantaranya adalah pemulihan aktivitas kita sebagai umat Islam ya, untuk bisa memanfaatkan keutamaan beribadah di masjid yang sebelumnya selama COVID-19 itu dibatasi, bahkan tidak sedikit, dan dalam waktu yang lama kita tidak diizinkan ya,
atau sangat dibatasi untuk bisa memanfaatkan masjid sebagai tempat ibadah sebagaimana mesti. Oleh karena itu sekali lagi kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini, dan sebagai bagian daripada refleksi syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga dan memastikan bahwa angka COVID-19 ke depan bisa terus kita kendalikan pada level yang aman, sehingga sekali lagi pertama kita bisa meningkatkan aktivitas kita di tempat-tempat ibadah, di mushola, di masjid, ya, atau bahkan nanti kita bisa sama-sama merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah, tidak hanya di masjid tapi juga bisa bersama-sama di tempat yang lebih luas dengan masyarakat Muslim, ya, di seantero tanah air ini. Saudara-saudara sekalian, hadirin hadirat yang kami muliakan, oleh karena COVID-19 belum 100% selesai pengendalian, masih ada cukup banyak saudara kita di negeri ini yang setiap harinya dilaporkan menderita atau tersakit COVID-19. Setidaknya belakangan ini masih kurang lebih 700 sampai 1000 kasus COVID-19 di negeri ini dilaporkan kejadiannya setiap hari. Untuk Yogyakarta sendiri, daily cases atau kasus COVID-19 setiap hari masih dilaporkan pada angka kisaran 15 sampai 50. Itu maknanya bahwa COVID-19 belum sepenuhnya dikendalikan. Masih ada potensi, ya, bahwa COVID-19 itu akan muncul, bahkan bisa, ya, tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi adanya gelombang berikutnya jika kita tidak berhati-hati dan tidak bisa menjaga diri, apalagi euforia dengan adanya perbaikan tren COVID-19 belakangan. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita menghadapi bulan puasa 1443 Hijriah ini dengan suasana yang jauh lebih baik dibandingkan Ramadan 1442 maupun Ramadan 1441 Hijriah yang lalu. Masjid-masjid sudah dibuka lebar, mushola sudah berfungsi jauh lebih baik untuk tadarus, untuk tarawih dan sebagainya. Maknanya bahwa kita alhamdulillah pada Ramadan kali ini sudah mendapatkan kesempatan untuk bangkit dan pulih, ya, kembali pada aktivitas-aktivitas yang relatif lebih normal daripada puasa atau Ramadan sebelumnya. Sekali lagi, ini adalah anugerah yang luar biasa dan harus kita jaga, ya. Jangan sampai kita euforia, ya,
lupa akan pentingnya mengendalikan diri. Pakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan masih berlaku sampai hari ini dan sampai minggu-minggu atau mungkin bahkan bulan ke depan, termasuk ketika kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah yang akan datang. Bapak sekalian, jemaah subuh yang berbahagia, puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat muslim dengan tujuan kita bisa mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan bahwa ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari nilai-nilai hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah insyaallah sudah jelas bisa kita buktikan dengan lebih seringnya kita bersama-sama atau sendiri lakukan tadarus, berjamaah di masjid, bertarawih dan sebagainya. Namun demikian, dalam rangka hablum minan nas yang harus kita tegakkan sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT adalah untuk memastikan bahwa kita sebagai orang muslim bisa menempatkan diri sedemikian rupa sehingga orang muslim yang lain itu terbebas dari tingkah laku perilaku kita masing-masing yang bisa merugikan orang lain. Termasuk diantaranya adalah perilaku kehati-hatian kita dimanapun itu, di masjid, di jalan, di pasar, ya, untuk bisa memastikan bahwa apa yang kita lakukan tidak menjadikan orang lain itu merugi atau tersakiti, atau ya, tidak menjadikan orang lain sakit. Termasuk ya diantaranya adalah memastikan diri bahwa dengan kehati-hatian kita, dengan sikap perilaku kita yang benar, orang lain tidak sampai terjangkit COVID-19 kembali. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Rawahul Bukhari. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, orang muslim yang sempurna adalah orang yang bisa menjadikan orang-orang muslim yang lain terbebas dari beban yang mungkin ditimbulkan oleh karena ucapannya ataupun tindakannya. Dan oleh karena itu, dalam konteks ini menjadi penting untuk bisa sama-sama recover together and recover stronger. Ya, mari kita sama-sama sebagai muslim memastikan diri agar supaya saudara-saudara kita yang muslim maupun yang non muslim di sekitar kita bisa pulih kembali bersama-sama, recover together, tapi juga penting untuk recover stronger, untuk pulih kembali menjadi pribadi-pribadi yang
lebih kuat, menyambut masa depan yang lebih bagus, ya, dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan sampai satu sama lain menjadi sumber penularan penyakit, utamanya jangan sampai apapun perilaku kita, dalam keadaan apapun kita aktivitasnya, jangan sampai merugikan diri sendiri, apalagi merugikan yang lain. Utamanya kita sebagai umat muslim, masa-masa ini selama bulan Ramadan, aktivitas perkumpulan kita dengan sesama muslim khususnya lebih intensif, dan apalagi nanti menghadapi Idul Fitri, kita sebagai umat muslim berkewajiban untuk tetap bisa mengendalikan diri dan juga mengajak orang lain di sekitar kita untuk tetap lebih berhati-hati agar bisa sama-sama menyongsong masa depan, masa pemulihan dengan keadaan bisa pulih bersama. Jangan cuma sendiri, jangan memikirkan sendiri, jangan memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang lain supaya bisa recover together, bisa pulih bersama-sama, dan lebih penting lagi recover strong, pulih lebih kuat dalam semua aspek. Secara fisik badan kita sama-sama lebih sehat, lebih kuat, tetapi juga aspek-aspek lain mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama, dengan sikap yang lebih hati-hati dari kita untuk tetap bisa mengganti diri masing-masing ke depan. Keadaan ekonomi di Indonesia, tingkat ekonomi dari masing-masing kita bagi umat muslim bersama saudara-saudara kita bangsa Indonesia bisa tumbuh lebih baik lagi, bisa normal, bahkan bisa lebih baik daripada masa-masa sebelumnya, dan itu akan menjadi kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang sebagian besar adalah masyarakat muslim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kuliah subuh yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan yang mulia ini, bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan bisa menjalankan ibadah puasa sampai paripurna, ya, sampai akhir bulan Ramadan nanti. Bahkan mudah-mudahan kita diberi kesempatan ketemu bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, dan doa kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Al-'afwu minkum, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Prof. Hammam Hadi, dan saya kira akan banyak memberikan inspirasi dan beberapa solusi dari permasalahan-permasalahan kesehatan kita ini, dan kita mohon Prof. Hammam Hadi nanti pada suatu kesempatan bisa melanjutkan lagi kajiannya, Prof, dan kepada
Bapak, Ibu, dan pemirsa sekalian, kuliah subuh yang dirahmati Allah, selamat berpuasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT dan kita akan memperoleh kemenangan di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.